Pemirsa, meskipun sebelumnya sudah meminta maaf melalui video yang diunggah di YouTube, Basuki Cahayapurnama kembali melontarkan permohonan maafnya atas sikap dan ucapannya dalam sidang ke-8 pada Selasa pekan lalu. Ditemui di acara Istighosah warga Jakarta malam tadi, Ahok menambahkan bahwa hubungannya dengan warga NU masih terjalin baik, terbukti dengan diterimanya Ahok pada acara Istighosah. NU sama saya hubungannya baik gitu loh. Cuma kan kemarin yang dari Jakarta Selatan dia ngotot, dia bilang Pak Ahok ini minta maafnya nggak di TV. Ya udah, pada kesempatan di TV nih, ini di TV kan. Nah, aku sampaikan mohon maaf lah kalau dianggap nggak santun sama Kiai Ma'ruf. Ya aku sampaikan, dia cuma minta di TV nih. Ya udah, di TV nih kesempatan aku ngomong deh. Kalau ada yang dianggap nggak santun gitu loh. Pemirsa, di samping isu kriminalisasi ulama, para ulama di Jawa Timur kini resah dengan adanya pendataan dan sertifikasi ulama. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mahfud Arifin mengatakan bahwa pendataan dilakukan untuk silaturahmi dan ta'aruf karena Kapolda Jawa Timur baru menjabat sekitar 1 bulan sehingga butuh pengenalan untuk para kiai maupun ulama yang ada di Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mahfud Arifin menjelaskan bahwa pendataan para kiai dan ulama di masing-masing daerah dimaksudkan untuk pengenalan. Kita juga tidak menggunakan intel untuk melakukan pendataan, itu tidak. Ini adalah dalam rangka saya pejabat baru supaya mengetahui kalau saya silaturahmi harus silaturahmi kemana, yang jelas itu. Yang kedua, kalau misalnya kemarin itu kegiatan Istighosah besar di Polda Jawa Tengah, hari ini ada di namanya Medan, Sumatera Utara. Kalau saya nanti mengadakan acara, yang jangan sampai namanya salah, terus diundangnya nggak sampai alamatnya. Kira-kira itu aja, tidak ada maksud-maksud yang lain. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Jawa Timur, Kiai Haji Abdus Somad Bukhori, menghimbau kepada para ulama dan kiai di Jawa Timur agar tidak resah. Ia juga akan berkoordinasi dengan para ulama setempat dan daerah mengenai pendataan tersebut. Dan nanti kami akan juga sampaikan kepada para ulama. Jadi nggak ada sesuatu yang istilahnya dipermasalahkan. Jadi para kiai tidak perlu resah. Tidak perlu resah. Jadi nanti kita luruskan ya. Jadi saya kira pendataan ya, orang kenal kan ta'aruf. Ta'aruf itu kalau dalam bahasa agama ta'aruf. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, MNC Media memberitakan. Sementara itu, pengurus besar Nahdlatul Ulama menyesalkan klaim salah satu pasangan calon pilkada DKI yang menggelar Istighosah dan mengatakan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj akan hadir. PBNU menegaskan sama sekali tidak mengetahui kegiatan Istighosah yang bertajuk Istighosah Warga Nahdliyin DKI Jakarta tersebut. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam special report untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Pertama, kami perlu menyampaikan apa yang telah ditegaskan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Said Akil Siroj tadi, menegaskan juga kepada kami bahwa PBNU sama sekali tidak tahu menahu acara Istighosah yang dihelat oleh kontestan tertentu misalnya. Begitu pula karena PBNU tidak tahu menahu dan sekaligus PBNU menegaskan sikap netralnya, maka Kiai Said Akil Siroj tidak mungkin menghadiri. Jadi itu penting ditegaskan sehingga tidak ada salah paham di antara warga Nahdliyin tentang berita yang beredar seakan-akan PBNU yang menginisiasi acara itu dan Ketua Umum PBNU akan hadir. Terkait dengan klaim ini, Pak, bagaimana? Ya, kami berharap bahwa seluruh pihak ya yang merupakan stakeholder penyelenggaraan pilkada di seluruh Indonesia, kami harap menjunjung tinggi sikap fairness. Oke. Tadi ada telepon dari Ketua Umum, Pak? Iya, kami menerima telepon dari Ketua Umum yang pada pokoknya menegaskan sikapnya itu, bahwa beliau sama sekali tidak tahu menahu, sehingga kalau ada pemberitaan di media tertentu yang seakan-akan Ketua Umum akan hadir di acara Istighosahnya
yang digelar oleh paslon tertentu misalnya itu sama sekali tidak benar. Ya, sementara itu pemirsa, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyesalkan klaim salah satu pasangan calon pilkada DKI yang menggelar istighosah dan mengatakan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj akan hadir. PBNU menegaskan sama sekali tidak mengetahui kegiatan istighosah yang bertajuk Istighosah Warga Nahdliyin DKI Jakarta tersebut. Pertama, kami perlu menyampaikan apa yang telah ditegaskan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Said Akil Siraj tadi menegaskan juga kepada kami bahwa PBNU sama sekali tidak tahu menahu acara istighosah yang dihelat oleh kontestan tertentu misalnya. Begitu pula karena PBNU tidak tahu menahu dan sekaligus PBNU menegaskan sikap netralnya, maka Kiai Said Akil Siraj tidak mungkin menghadiri. Jadi itu penting ditegaskan sehingga tidak ada salah paham di antara warga Nahdliyin tentang berita yang beredar seakan-akan PBNU yang menginisiasi acara itu dan Ketua Umum PBNU akan hadir. Terkait dengan klaim ini, Pak, bagaimana? Ya, kami berharap bahwa seluruh pihak ya yang merupakan stakeholder penyelenggaraan pilkada di seluruh Indonesia, kami harap menjunjung tinggi sikap fairness. Oke. Tadi ada telepon dari Ketua Umum, Pak? Iya, kami menerima telepon dari Ketua Umum yang pada pokoknya menegaskan sikapnya itu, bahwa beliau sama sekali tidak tahu menahu, sehingga kalau ada pemberitaan di media tertentu yang seakan-akan Ketua Umum akan hadir di acara istighosahnya yang digelar oleh paslon tertentu misalnya, itu sama sekali tidak benar. Ya, penjelasan Kapolda Jawa Timur berbeda dengan pernyataan Humas Polda Jawa Timur sebelumnya yang menjelaskan bahwa pendataan kiai dan juga ulama untuk meminta masukan dari kiai dan ulama terkait keamanan dan ketertiban. Sementara itu Ketua PWNU Jawa Timur menyatakan bahwa polisi hanya memediasi sertifikasi untuk para khotib atau penceramah agar tak ada indikasi gerakan yang mengancam pilar-pilar kebangsaan. Minta advice, Kapolda minta masukan bagaimana formula terhadap keamanan dan ketertiban yang akan kita laksanakan yang sesuai dengan apa yang situasi kondisi yang dihadapi di Polda Jawa Timur. Jadi apa yang di media sosial itu sampaikan bahwa ada penekanan, bahwa ada sertifikasi, bahwa ada pembungkaman ulama orang tua kita para kiai ini, itu adalah kebohongan besar. Tidak ada pendataan kiai-kiai, tetapi polisi hanya memediasi untuk sertifikasi para khotib juga. Itu kan positif. Itu bagus, tidak apa-apa. Karena jujur saja ada indikasi gerakan mulai dari masjid yang mengancam pada pilar-pilar kebangsaan. Nah, mungkin mereka meniru gerakan Presiden Turki Tayyip Erdogan. Itu kan mulai dari masjid habis sholat subuh dengan Partai Keadilan dan Pembangunannya. Tetapi kan beda nawaitunya, beda gerakannya, beda tujuannya. Ada gerakan yang memang memulai dari masjid. Saya kira tidak salah kalau polisi yang mempunyai kewajiban menjaga Kamtibmas dan memperkokoh pilar-pilar kebangsaan untuk melakukan langkah-langkah seperti itu, tetapi beliau. Penolakan terhadap pendataan ulama dan kiai yang dilakukan oleh kepolisian menuai kecaman berbagai pihak, seperti yang dilakukan Laskar Santri Nusantara di Mojokerto, Jawa Timur, yang meminta agar pendataan dilakukan dengan transparansi dan tujuan yang jelas serta beretika. Kritikan dan kecaman ini disampaikan Dewan Pengurus Nasional Pusat Laskar Santri Nusantara di Institut Kiai Haji Abdul Kalim di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacek, Kabupaten Mojokerto, Sabtu malam. Laskar Santri Nusantara mengecam tindakan kepolisian karena pendataan dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan tanpa ada transparansi sehingga membuat kalangan kiai dan ulama resah.
sikap kita untuk pendataan kiai dan pondok pesantren itu kita mengharap sebenarnya transparansi kepada seluruh elemen pemerintahan, baik kepolisian nanti atau mungkin nanti Babinsa yang memiliki hak tersebut, harus memiliki etika bagaimana meminta data tersebut dan harus transparansi. Tujuannya seperti apa, untuk apa? Karena itu sekarang mungkin terjadi di Jombang. Yang kita takutkan adalah tidak ada transparansi di seluruh daerah-daerah lain. Keresahan tidak hanya terjadi di kalangan ponpes di Jombang, Jawa Timur, namun juga di kalangan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Laskar Santri Nusantara menyatakan sikap di antaranya sebagai alumni, santri akan menjadi benteng kiai dan ulama dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengecam tindakan pelecehan kiai dan ulama yang dilakukan sekelompok orang. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi demo buruh, kita bergabung dengan Dini Rafyu langsung dari kawasan Patung Kuda. Dini, sudah terlihat di belakang Anda saat ini, silahkan dengan laporannya. Atau tepatnya di depan Patung Kuda sudah ramai dengan aksi demo baik dari KSPI maupun dari PSI. Ya. Dan hari ini memang mereka datang dari berbagai daerah di kawasan Jabodetabek. Mereka hari ini ingin menyampaikan beberapa tuntutannya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu koordinasi, yaitu Bapak Sasongko. Iya, Bapak Sasongko, bisa sampaikan hari ini nih tuntutannya apa saja nih Pak? Tuntutannya adalah kita menolak upah murah, yaitu diantaranya cabut PP 78 tentang upah. Kemudian tolak tenaga kerja asing, unskilled ya, ingat. Kemudian judicial review untuk PP 78. Kemudian nomor 4, tolak revisi Undang-Undang nomor 13 tentang ketenaga kerjaan. Dan kemudian yang nomor 5, kenaikan upah berkala 15%. Itu untuk kita, kaum buruh. Mudah-mudahan bisa sukses. Oke Bapak, untuk aksi demo hari ini akan melakukan long march kemana saja sih Pak? Long march kita diantaranya ke Istana dan juga akan ke MA. Gitu. Oke, hari ini berjanji Pak akan melaksanakan aksi secara damai Pak? Insya Allah kita akan damai selama itu tidak ada intimidasi dan tidak ada senggolan yang berarti. Mudah-mudahan kita damai. Terima kasih Bapak Sasongko. Dan memang hari ini rencananya berbagai ratusan aksi demo ini akan melakukan long march menuju istana dan berakhir di Mahkamah Agung. Namun terkait aksi demo hari ini memang tidak ada penutupan jalur lalu lintas. Mereka akan menggunakan lajur sebelah kiri, sementara lajur sebelah kanan dan juga jalur busway masih bisa digunakan normal seperti biasanya. Dan aksi hari ini serentak diadakan di 20 provinsi lainnya. Dan sudah dikerahkan sekitar 1.000 personil gabungan dari pihak kepolisian untuk mengamankan jalannya aksi demo hari ini. Ya, demikian Zaki yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio.